Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah beserta jajarannya dan pimpinan ranting Muhammadiyah serta Aisyah Banyumanik serta jamaah yang hadir pada kesempatan ini, semoga semuanya senantiasa diberkahi, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, bersama orang-orang baik, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidup dan kehidupan ini. Setiap aktivitas yang kita lakukan diawali dari bangun tidur, lalu beraktivitas di pagi hari sampai sore hari, tentu itu semua tidak akan pernah bisa lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala kenikmatan yang datang kepada kita semuanya, sejatinya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkannya, melimpahkannya kepada revolusioner kehidupan kita, pendobrak kebatilan dunia, baginda kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang minal zulumati ila nur. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi ini adalah meneladani pola asuh Nabi Ibrahim kepada generasinya. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 104, Allah berfirman, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah nampak dalam diri Nabi Ibrahim suri teladan, ya, bagi mereka-mereka yang mengikutinya. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim mesti dijadikan sebagai teladan oleh kita di dalam membina generasi-generasi kita, keturunan-keturunan kita? Karena Nabi Ibrahim adalah sosok bapa para nabi yang menghasilkan generasi-generasi soleh, ya, generasi soleh. Ibrahim itu bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar mendidik, tetapi Nabi Ibrahim mentakdib. Ada istilah taklim, ada istilah tarbiyah, ada istilah takdib. Taklim, ya, itu proses yang dilakukan oleh seorang pengajar, tetapi hanya berhenti menyampaikan pengetahuan saja. Transfer of knowledge. Jadi hanya sekedar mengajar. Itu yang disebut dengan taklim, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan pengajaran. Atau bahasa Inggrisnya disebut dengan teaching. Sementara tarbiyah tidak hanya sekedar transfer pengetahuan,
tetapi juga ada proses transfer yang disebut dengan transfer nilai-nilai yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada yang dididik, sehingga orang barat mengatakan bahwa pendidikan is not only transfer of knowledge but also transfer of values, bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer pengetahuan tapi juga mentransfer nilai-nilai. Nah, maka yang paling tinggi adalah ta'dib. Ta'dib itu bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, bukan hanya sekedar transfer nilai, tetapi ta'dib ini bagaimana menanamkan, membentuk dari proses pengajaran, dari proses pendidikan, maka pengajaran, pengetahuan, lalu kemudian nilai itu ditanamkan, lantas kemudian dibentuk oleh seorang muadib, oleh seorang murabi kepada yang dididiknya. Maka Barat dengan Islam itu berbeda. Barat menempatkan pengetahuan di urutan yang pertama, sementara Islam menempatkan adab di atas ilmu. Kalau ibu bapak ada yang menjadi guru barangkali mengenal teori yang namanya teori taksonomi Bloom. Ada 3 ranah. Pertama yang disebut dengan ranah kognitif, yang kedua yang disebut dengan ranah afektif, yang ketiga yang disebut dengan ranah psikomotorik. Barat menempatkan ranah kognitif pengetahuan di urutan yang pertama. Sementara Islam menempatkan afektif adab di urutan yang pertama. Kenapa Barat menempatkan kognitif di urutan yang pertama? Karena tadi Barat hanya sekedar berhenti kepada taklim saja, pengajaran saja, mentransfer pengetahuan saja. Sementara Islam menempatkan adab di atas ilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Betul apa tidak? Koruptor-koruptor itu orang berilmu atau orang-orang bodoh, Bapak Ibu? Hah? Orang berilmu atau orang bodoh? Orang berilmu. Banyak sekarang pesantren-pesantren yang kiai-kiainya melakukan tindakan cabul. Itu orang-orang tahu tidak terhadap agama. Tahu tidak? Tahu. Jadi tidak menempatkan adab di atas ilmu itu berbahaya. Maka tradisi-tradisi pesantren-pesantren yang mengasuh pola pendidikan yang memang pola pendidikan yang berbasis Islam betul-betul diwujudkan, menempatkan adab itu di atas ilmu. Ya, menempatkan adab itu di atas ilmu. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, kita berbicara masih terkait dengan 3 hal ini, taklim, tarbiyah dan ta'dib. Ada orang yang beriman, berilmu. Ya, beriman dan berilmu. Levelnya adalah level ta'dib. Ada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ada orang berilmu tapi tidak beriman. Beriman dan berilmu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulul albab. Mereka-mereka yang senantiasa menggunakan akalnya. Surah Az-Zumar ayat 9 Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, tidak hanya berzikir kepada Allah tetapi memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, mereka adalah orang-orang yang menggunakan akalnya.
Maka di dalam surah Ali Imran ayat 193, siapa yang disebut dengan ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Beriman dan berilmu menghasilkan orang-orang yang beradab. Beriman tapi tidak berilmu menghasilkan orang-orang ekstrim. Ya, menghasilkan orang-orang ekstrim. Ekstrim itu apa, Bapak? Ekstrim. Ada ekstrim rasa vanila, rasa coklat ya, stroberi. Ekstrim itu berlebihan. Ya, berlebihan di dalam beragama. Nabi mengatakan iyyakum wal ghulu fa innama man ahlaka qablakum al ghulu fid din. Hendaklah kalian menghindari, menjauhi yang namanya sikap berlebihan, ekstrim di dalam beragama. Karena banyak kelompok yang hancur, rusak disebabkan apa? Ekstrim di dalam beragama. Nah, ya, sebetulnya sudah saya ulas dulu tapi saya mengingatkan kembali. Jadi ekstrim itu ada 3. Pertama, ekstrim di dalam menokohkan seseorang. Kedua, ekstrim di dalam beribadah. Ketiga, ekstrim di dalam berakidah. Ekstrim di dalam menokohkan seseorang apa? Mengkultuskan. Nah, ini orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Bagaimana kasus pelecehan seksual di Pati terjadi? Kenapa? Karena budaya feodal itu mengkultuskan kiainya, sehingga apa yang dikatakan kiai itu benar, tidak boleh dibantah, tidak boleh disanggah, seakan-akan melampaui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Belum lagi di Pekalongan yang terbaru, ada santrinya hamil, lalu kemudian awalnya santriwatinya dibilang ini hamil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Seperti Siti Maryam kan begitu, seperti ternyata diselidiki ternyata kiainya yang menghamilinya dan korbannya banyak. Begitulah akibat apa? Beriman tanpa ilmu. Melahirkan orang-orang yang mengkultuskan terhadap tokoh. Bahaya. Itu menyelisihi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah. Ya. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah bersalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pesantren, ada kelompok yang mengatakan kiai saya ini suci, kiai saya, ustadz saya ini tidak mungkin berbuat salah, maka jelas menyelisihi apa yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi lewat di hadapan para sahabat. Lalu para sahabat berdiri ingin menghormati Nabi, tapi apa yang dikatakan oleh baginda kita? La tatruni kama atrota Isa ibna Maryam. Jangan kau perlakukan aku seperti itu sebagaimana para pengikut Isa ibnu Maryam mengkultuskannya. Nabi marah dikultuskan. Itu seorang nabi. Kan begitu. Maka oleh sebab itu siapapun dia tidak boleh dikultuskan oleh kita. Ya, mau kiai, mau mubalik, mau ustadz, mau majlis ulama dan lain sebagainya tidak boleh. Ta'zim boleh, mengkultuskan yang tidak boleh. Ta'zim dengan ilmunya, tapi mengkultuskan tidak boleh. Karena perilaku pengkultusan itu sangat berbahaya karena akan digelapkan pandangan-pandangan apa yang dilakukan oleh tokoh agama seakan-akan benar apapun yang dilakukannya. Sehingga perkataannya, tindakannya walaupun menyeleweng dianggap benar. Maka la ta'ata li makhlukin fil maksiyah. Tidak ada kata taat terhadap setiap makhluk dalam urusan perbuatan maksiat. Jadi beriman
tidak berilmu akan melahirkan perilaku ekstrim. Salah satu perilaku ekstrim itu adalah menokohkan tokoh dengan cara mengkultuskannya, seperti itu. Yang kedua, ekstrim di dalam beribadah. Bagaimana ekstrim di dalam beribadah? Melakukan sesuatu ibadah yang kemudian Nabi keluar dari standar Nabi. Umpama sholat maghrib itu 3 rakaat, biar tambah pahalanya saya tambah 1 rakaat, jadi 4 rakaat. Subuh ini kan terlalu sedikit misalnya, biar banyak pahalanya tambah 1 rakaat, jadi 3 rakaat. Nah, itu namanya perilaku ekstrim, ya, perilaku ekstrim seperti itu. Yang ketiga, perilaku ekstrim di dalam berakidah, mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Ini ekstrim. Ya, kalau sholat di masjidnya dipel, nah itu perilaku ekstrim. Orang semacam ini beriman tapi tidak berilmu. Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Prinsipnya selama dia beriman kepada Allah, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab sucinya adalah Al-Qur'anul Karim, maka dia adalah Muslim. Nah, perilaku ekstrim di dalam berakidah akan mengklaim dirinya sebagai koordinator panitia masuk surga. Di luar kelompoknya tidak akan masuk surga. Maka orang-orang semacam ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqau." Jangan kalian merasa sok suci, karena Allah lah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tadi beriman tapi kemudian tidak berilmu, berilmu tapi tidak beriman. Berilmu tapi tidak beriman, melahirkan orang-orang seperti Firaun. Firaun itu pintar apa bodoh? Pintar. Hitler itu pintar apa bodoh? Pintar. Setan Nyahu laknatullahi alaihi, Perdana Menteri Zionajis Israel, itu pintar apa tidak? Pintar. Berilmu tapi tidak beriman akan melahirkan sosok-sosok diktator otoriter manakala diamanahi sebagai pejabat. Nah, bahaya. Jadi bahayanya orang-orang yang diamanahi sebagai pejabat berilmu tapi tidak memiliki keimanan, maka dia akan menyandarkan dalam hidupnya kekuasaan, kepada kekuasaan, menyandarkan dalam hidupnya pada hartanya. Maka ulama besar dari Mesir mengatakan, Syekh Abdul Hamid As-Silki, "Man i'tamada ala sultanihi dhalla." Siapa yang menyandarkan hidupnya pada kekuasaannya, maka dia akan terhina. Nah, orang-orang yang berilmu tapi tidak beriman, ya, mereka adalah orang-orang yang sejatinya pintar, tetapi faktanya mereka tidak memiliki yang namanya kecerdasan spiritual di dalam kehidupannya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan, ya, kepada kita, melahirkan generasi-generasi soleh. Mendidik dengan iman akan membentuk generasi yang bertauhid, berakhlak, dan berbakti kepada kedua orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Fitnah itu cobaan di sini. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak, istri, suami itu cobaan, Ibu. Betul tidak? Cobaan. Panjenengan sebagai suami mencintai istri panjenengan tidak? Mencintai tidak? Mencintai. Ibu-ibu mencintai suami apa tidak? Sangat, ya, mentok cintanya, ya. Nah, mentok. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW,
cintailah seseorang itu sewajarnya saja. Ahbib habibaka haunama asa ayakuna baghidaka yaumama. Wa abghadik haunama asa ayakuna habibaka yaumama. Cintailah seseorang itu sewajarnya saja, karena boleh jadi orang yang kamu cintai suatu saat akan kamu benci. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja, karena boleh jadi orang yang kamu benci suatu saat akan kamu cintai. Maka ibu bapak, ya, mencintai anak itu jangan berlebihan. Mencintai istri tidak boleh berlebihan. Mencintai suami tidak boleh berlebihan. Begitu juga kita tidak boleh terlena dengan yang namanya harta, karena kelak kemudian harta anak-anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita akan menjadi ujian bagi kita. Apakah kita sanggup, mampu untuk membina, mendidik mereka apa tidak? Punya suami, kemudian suami kita cintai secara berlebihan, dibiarkan suami tidak sholat subuh, ya, yang harusnya dibangunkan karena saking cintanya istri kepada suaminya malah kemudian diselimuti kembali. Papa kan capek, kerja dari pagi sampai malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidur lagi papa lebih dalam, jauh lebih dalam papa, jauh lebih dalam, mama sayang sama papa, jangan sampai papa sakit, kan begitu. Nah, ini mencintai suami berlebihan. Dibiarkannya suami tidak bangun untuk sholat subuh, padahal sejatinya kemudian harusnya dibangunkan. Kenapa? Akibat istri mencintai suaminya secara berlebihan. Pun demikian, suami mencintai istri berlebihan. Dibiarkan istrinya gaul di mana saja, nongkrong di mall, menjadi sosialita. Tidak apa-apa mah, sekarang kan lagi ngetren menjadi istri sosialita, begitu. Nongkrong di mall. Ternyata yang banyak nongkrong di mall itu kelompok-kelompok rojali, rohana, rohalus. Apa rojali? Rombongan jarang beli. Rohalus apa? Rombongan hanya ngelus-ngelus. Rohana apa? Rombongan hanya nanya-nanya. Ya, seperti itu. Nah, dibiarkan oleh suaminya, gitu ya, tidak ditegur, tidak dididik dan lain sebagainya. Akibat apa? Karena suaminya mencintai istri secara berlebihan. Mencintai anak berlebihan. Anak baru kelas SD, kelas 4 SD, minta iPhone, diberikan oleh ibunya, padahal ibunya atau bapaknya pakai handphonenya handphone Xiaomi. Itu pun second, kan begitu ya. Seperti itu, anaknya minta iPhone diberikan, seperti itu. Padahal belum waktunya dia menggunakan gadget. Kenapa? Akibat mencintai anak secara berlebihan. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita mencintai istri, mencintai anak, suami, dan juga terhadap harta yang menggantungkan hidup kita kepada harta. Maka masa kanak-kanak adalah periode awal yang sangat fundamental. Karakter ibu, bapak dibangun sejak dini. Ya. Maka baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin atau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menyeleweng atau tetap di dalam fitrahnya. Ada 3 faktor yang menyebabkan anak berada dalam fitrahnya atau keluar dari fitrahnya. Pertama apa? Lingkungan keluarga. Orang Arab mengatakan ma fil aba fil abna. Apa yang ada, karakter apa yang ada pada kedua orang tuanya akan tercermin pada anak-anaknya. Orang Inggris mengatakan like father like a son like father, like mother like a daughter like mother. Anak adalah cerminan kedua orang tuanya. Ma fil aba fil abna.
Maka orang tua yang soleh, istrinya solehah, suaminya soleh, ya, insya Allah dari mulai di saat mengandung istrinya itu, dia akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suaminya senantiasa rajin membaca Al-Quran. Karena pada dasarnya pada usia 4 bulan Allah sudah meniupkan ruh kepada bayi yang dikandungnya ketika sudah memasuki 4 bulan. Maka apa yang dikatakan, yang dibacakan, yang diucapkan oleh kedua orang tuanya akan didengarkan oleh anaknya yang ada di dalam kandungannya. Maka berdasarkan hasil penelitian orang barat, ketika seorang bayi dalam kandungan diperdengarkan lagu-lagu instrumen seperti kinerji, ternyata akan membuat tenang bayi itu. Akan kemudian menjadikan bayi itu merasa tenang dan menanamkan kecerdasan emosional dengan instrumen-instrumen lagu seperti lagu kineji. Apalagi kemudian bacaan-bacaan Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan ketenangan. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla bidzikrillahi tatmainnul qulub." Berzikir kepada Allah niscaya akan menenangkan hati kalian. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tua itu sangat berpengaruh. Begitu brojol lahir anak itu akan diazankan dari telinga sebelah kanan, akan diikomahkan dari telinga sebelah kiri, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang soleh solehah. Ya. Seorang suami istri yang soleh dan solehah itu dari awal mulai pernikahan itu sudah baik caranya, melalui 4 tahapan: ta'aruf, tafahum, ta'awun, baru ta'rabi, kan begitu. Ya. Maka begitu kemudian menikah, lalu kemudian dalam proses kehamilan ibu bapaknya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, lalu diazankan dari telinga sebelah kanan, diikomahkan dari telinga sebelah kiri. Itulah cerminan orang tua yang bagus. Bayangkan oleh orang tua yang tidak baik, yang tidak soleh dan solehah, begitu anaknya berojol, boro-boro membaca Al-Quran orang tuanya. Begitu berojol mungkin akan dinyanyikan Cinta Satu Malam, kan begitu. Kenapa? Karena produk dari Satu Malam, kan begitu. Akibat apa? Mom married after mateng, kan begitu ya. Model bayi tabung, nabung dhisik, kan gitu, baru menikah. Nah, banyak kan seperti itu. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan berpengaruh. Sekolahkanlah putra-putri panjenengan itu sejak TK di sekolah-sekolah Islam. Ya, di sekolah-sekolah Islam. Di Muhammadiyah ada TK Aba, di Nahdlatul Ulama juga ada TK-TK. Ya, silakan sekolahkan putra-putri panjenengan itu dari pendidikan dasar itu, dari TK, SD, SMP, di sekolah-sekolah yang mengenalkan siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa kitab sucinya. Karena apa? Proses penanaman nilai-nilai emosional dan spiritual itu ditanamkan sejak dini, yaitu dari sejak mulai tingkat TK, pendidikan dasar, SD, SMP, itu ditanamkan. SMA, kalau sudah kuliah bebas pemilihannya. Maka oleh sebab itu pendidikan itu penting, karena akan mengarahkan seseorang untuk menjadi orang baik atau tidak. Dan yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Maka Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadukum ma yukhalil. Orang itu akan sangat bergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Bergaul dengan orang soleh, insya Allah terbawa soleh. Bergaul dengan ahlul fitnah wal jamaah, maka dia akan terbawa-bawa menjadi ahlul fitnah wal jamaah. Bergaul dengan ahlul dugem wal kelabing, maka dia akan terbawa-bawa menjadi ahlul dugem wal kelabing. Bergaul dengan ahlul zikr, ahlul masjid, ahlul majlis taklim, insya Allah perilakunya tidak akan jauh beda dengan ahlul masjid, ahlul zikr, ahlul ahlul majlis taklim dan lain sebagainya seperti itu. Maka oleh sebab itu ibu bapak,
Masa kanak-kanak adalah periode yang sangat fundamental. Anak adalah aset generasi mendatang yang sangat berharga, karena di tangan mereka lah tergenggam masa depan umat. Di pesantren diajarkan ada mahfuzat. Rijalul ghad, subanul yaum. Ya, generasi sekarang ya adalah masa depan di masa yang akan datang. Jadi pembangunan suatu generasi itu terletak pada generasi sekarang. Subhanul yaum, pemuda hari ini akan menentukan masa yang akan datang. Generasi sekarang akan menentukan berikutnya seperti apa. Jika generasi sekarang itu rapuh, ya, seperti ini rapuhnya, bagaimana potret ke depan generasi bangsa Indonesia, ya? Atau seperti ini, ya, misalnya tebak oleh jenengan, kira-kira masa depan mereka akan menjadi seperti apa? Ya, madesu ya, masa depan suram. Maka tentu kita merindukan yang namanya generasi yang dilahirkan seperti apa? Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Hasan dan Husain, Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian melahirkan yang namanya generasi 4 mazhab. Ada yang namanya Abu Hanifah yang sangat luar biasa. Ada yang namanya Imam Maliki yang sangat luar biasa. Ada yang namanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sangat luar biasa. Ada yang namanya Ahmad bin Hambal. Mereka 4 madhab, imam 4 madhab itu orang-orang yang sangat luar biasa. Karena kaya akan ilmu di antara mereka, tidak pernah kemudian bertengkar di antara mereka. Sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan. Ya, Imam Maliki itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Berbeda pendapat. Tetapi Imam Maliki tidak pernah mengatakan kamu Imam Syafi'i murid yang durhaka. Tidak pernah. Imam Syafi'i pun demikian tidak pernah mengatakan Imam Maliki sebagai seorang guru yang melenceng. Tidak. Ya, Imam Syafi'i begitu bijak. Pendapat saya ini benar, tetapi pendapat Imam Maliki jauh lebih benar daripada saya. Nah, itulah cerminan-cerminan orang-orang yang kaya akan literasi. Semakin tinggi literasi seseorang terhadap keagamaan, maka akan semakin toleran terhadap perbedaan-perbedaan. Semakin miskin literasi seseorang di dalam memahami agama, akan semakin intoleran terhadap segala perbedaan-perbedaan yang ada. Imam Maliki itu takbiratul ihram itu tidak bersedekap seperti kita. Ya, tapi Allahu Akbar begini. Jangan kemudian dibilang sebagai orang Syiah, ya, beda. Kalau orang Syiah itu, ya, ketika sujud pakai batu. Ya, tapi kalau ada kemudian orang kemudian namanya takbiratul ihram tidak bersedekap seperti sebagaimana kita pada umumnya, itu dia mengikuti fikih Imam Maliki, kan begitu. Jangan kemudian aliran apa ini. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita kaya akan literasi. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian potret buram terjadi? Karena tidak diterapkannya sistem Islam dalam kehidupan keluarganya, ya, dalam lingkungannya. Negara abai terhadap masa depan, tidak dalam pembangunan karakter dan lain sebagainya. Maka yang bertanggung jawab siapa? Individu dan keluarga, masyarakat termasuk di dalamnya, lembaga pendidikan dan juga negara. Negara itu sebetulnya sudah baik. Bayangkan menempatkan Pancasila dengan menempatkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di dalam UUD 45 tujuan dari pendidikan itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakhlakul karimah. Jadi pada prinsipnya negara itu luar biasa, ya. Sudah founding fathers kita, para pendiri bangsa kita yang sudah sangat luar biasa. Siapa para pendiri bangsa yang gagasannya banyak sekali dari para ulama? Ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu kemudian ada Jenderal Sudirman, ada Budi Utomo dan lain sebagainya. Mereka para penggagas pembuatan negara ini ingin kemudian generasinya itu menjadi generasi yang tidak boleh
lepas dari nafas agama. Sehingga kemudian founding fathers kita menempatkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bangsa Indonesia di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah boleh lepas dari yang namanya nafas agama. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan kamu. Jadi kalau panjenengan punya putra, putri, cucu, jangan sampai kemudian mengatakan, "Nang, kamu harus seperti bapak. Dulu bapak sekolah itu jalan kaki, sehingga bapak bisa sukses misalnya. Kamu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak. Kamu sekolah jalan kaki," kan begitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita mengatakannya demikian. Jangan sampai penderitaan yang dialami oleh bapaknya juga harus dialami oleh anak-anaknya. Tidak boleh. Tetapi kita harus menasehati dan memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Dulu bapak itu susah uang, sehingga sekolah itu jalan kaki kurang lebih 10 kilo. Sekarang kamu fasilitasnya sudah ada, uang ada, apapun ada, maka kamu harus jauh lebih baik daripada bapak. Seperti itu. Kenapa? Zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Kan begitu. Penak zamanku toh, kata Pak Harto. Beda seperti itu ibu bapak. Nah, maka oleh sebab itu ada sebuah puisi dari Daroti, ya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Nah, jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak kita dengan celaan. Isinya celaan, mencela. Tidak boleh, Pak. Betapapun anak kita nakal, jangan kemudian kita mencela anak-anak kita. Brengsek kamu, nakal kamu, bodoh kamu. Tidak boleh. Kenapa? Ulama mengatakan wa inna minal bayani lasihra. Di setiap kata-kata itu ada unsur energi. Ya, terdengar oleh anak kita, aku dikatain sama bapak saya ini bodoh, sama ibu saya ini tolol. Ya, diingat apa? Bodoh, tolol, bodoh, tolol, bodoh, tolol. Ikutilah cara-cara Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas sholih. Berdoa. Senakal apapun. Kenapa? Allah lah yang maha memutarbalikan apa? Hati. Allah. Kita berdoa. Urusan diterima atau tidaknya urusan Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah agar anak kita kembali kepada jalan Allah kalau dia sedang tidak berada di jalan Allah. Berdoa. Jangan kemudian mencela ketika berdoa, ya Allah ya Tuhanku, anak saya begitu brengsek misalnya. Kutuklah jadi apa? Itu bahaya orang tua semacam itu. Yang kedua, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Ya. Di keluarga diajarkan, kamu kalau ketemu orang lain sikat aja. Kamu kemana-mana bawa golok dan lain sebagainya. Ya. Diajarkan permusuhan. Diajarkan menebar kebencian kepada orang lain, bahaya. Maka kemudian anak akan, maka di sekolah-sekolah itu coba, ya, ada seorang anak didik berani kepada gurunya. Ya, banyak guru yang tidak berani menegur anak didiknya. Kenapa? Takut didatangi oleh orang tuanya. Hanya gara-gara begini ditegur suruh sholat duha, anak mengadu kepada bapaknya bahwa saya ini dicubit dan sakit sekali, saya terluka. Dibesar-besarkan oleh anaknya. Lantas kemudian gurunya kemudian dipanggil, diadukan ke Komisi Perlindungan Anak, melanggar undang-undang dan sebagainya. Lalu kemudian diancam oleh orang tua. Maka saya katakan orang tua tersebut orang tua yang tidak memahami. Selama di sekolah itu urusan guru kita tidak boleh ikut campur. Ya, tidak boleh ikut campur. Mau diapakan oleh gurunya? Yang penting mengarahkan kepada proses pendidikan pembangunan karakter, itu urusan guru. Biarkan guru yang mendidik. Seperti itu. Ketika anak kita berbuat salah, maka orang tua jangan kemudian menjudge anak kita yang benar. Ditelusuri terlebih dahulu siapa yang salah. Kalau anak kita yang salah, suruh minta maaf anak kita kepada orang lain. Tapi banyak orang tua
yang kemudian menjudge anak kita yang benar. Itu yang kebanyakan sehingga terjadi kemudian keributan-keributan di dalamnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Minder, Pak. Minder, inferiority complex. Tidak mau bergaul, melihat orang lain itu ya minder, pokoknya orang-orang minder. Maka jangan sampai kemudian membesarkan anak-anak kita dengan penghinaan. Lalu jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Nah, menghormati orang lain. Pandai beradaptasi. Kenapa? Diajarkan itu dengan kebiasaan, terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Sehingga terjadi kemudian saling menghormati satu sama lain. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Motivasi. Wow, anak mama hebat, anak papa hebat. Maka ibu bapak, lakukanlah seperti baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kalau putra putri kita ini masih kecil, jenengan baca suratul Fatihah 3 kali, baca suratul Ikhlas 3 kali, suratul Falak 3 kali, suratul Nas 3 kali, ayat kursi. Lantas diikuti dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lalu diikuti dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lantas ditiupkan bacaan-bacaan yang kita baca itu ke kedua telapak tangan kita, usapkan kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita yang masih kecil, dari mulai wajah sampai ke ujung kaki. Bisikan mereka, anak mamah yang soleh, mamah bangga kepada kamu, papah bangga kepada kamu. Kamu orang baik, kamu orang soleh, insya Allah menjadi anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua. Bisikan di saat mereka tidur. Dan itu tidak hanya kepada anak kecil, sama diri kita juga bisa dilakukan ketika mau tidur, dibiasakan. Ya. Baca tadi yang namanya suratul Fatihah 3 kali, suratul Ikhlas 3 kali, suratul Falaq 3 kali, suratul Nas, ikuti ayat kursi, lalu diikuti dengan Bismillahilladzi la yadurru, lalu kemudian a'udzu bikalimatillahi tamma, kemudian tiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh kita, seperti itu. Nah, itulah dalam rangka untuk membiasakan anak-anak kita supaya menerima energi-energi positif. Kemudian jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia belajar menaruh kepercayaan. Ya. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Tapi anak-anak sekarang tidak mau diberikan kasih sayang, ibu. Tidak hanya cukup kasih sayang, katanya harus juga dikasih uang, kan begitu ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 2 istri. Istri pertama yang bernama Siti Sarah. Dari awal pernikahan dengan Siti Sarah susah punya anak. Lantas kemudian seorang istri yang baik Siti Sarah ya menyuruh menikah lagi gitu ya, seperti itu. Kira-kira ada tidak ya seperti yang justru menyuruh menikah lagi kepada suaminya? Ada tidak, Pak? Ada ya? Ada, Bu? Boleh tidak, Bu, poligami, Bu? Boleh. Boleh, tapi jangan suami saya, katanya begitu ya. Boleh poligami, syaratnya 3. Pertama, istri kedua harus lebih cantik, tidak boleh lebih cantik daripada saya. Yang kedua, harus lebih kaya daripada saya. Yang ketiga, langkahi dulu mayat saya, begitu ya. Itu syaratnya. Nah, menikahlah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Siti Hajar radhiyallahu anha ini adalah keturunan budak. Artinya apa? Nabi Ibrahim ini tidak diskriminatif. Ya, tidak membeda-bedakan mau keturunan bangsawan ataupun keturunan budak sekalipun, tetap di mata Allah Subhanahu wa taala sama semuanya. Ya. Tidak ada kasta-kasta seperti itu. Kan ada di kehidupan masyarakat itu orang menikah misalnya Golkar dengan Golkar. Apa Golkar? Golongan keturunan Arab dengan golongan keturunan Arab, kan gitu ya, seperti itu ya. Karena apa? Kalau tidak menikah dengan sesama keturunan nanti akan rusak dan lain sebagainya. Nabi tidak membedakannya. Ya. Nabi Ibrahim tidak membedakannya. Maka dari Siti Hajar ini kemudian melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dan dari Nabi Ismail alaihissalam itu melahirkan keturunan yang bernama
baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan justru ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan Siti Hajar dikaruniai anak, dari Siti Sarah pun kemudian akhirnya mengandung dan dikaruniai anak yang bernama Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub kemudian melahirkan yang namanya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Harun dan lain sebagainya. Dari sinilah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan generasi-generasi yang sangat luar biasa, generasi-generasi surga. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yang dilakukan menciptakan generasi-generasi soleh. Pertama, Nabi Ibrahim menanamkan tauhid sejak dini. Ini rumusnya. Sebagaimana Luqman itu menanamkan tauhid sejak dini. Bagaimana Luqman menasihati putranya? Wa iz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lalumun azim. Luqman itu berkata kepada anaknya, ya bunayya. Panggilan ya bunayya itu panggilan kesayangan. Kalau orang Semarang manggil anak kesayangan apa? Le. Nang le itu ya panggilannya. Nah, Nabi Ibrahim atau Luqman juga memanggil putra kesayangan ya bunayya. Nabi Ibrahim memanggil putra kesayangan Nabi Ismail dengan ya bunayya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka. Panggilan kesayangan kepada anaknya. Maka menanamkan tauhid sejak dini itu penting. Nah, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan tauhid dan kemudian menghadapi kaumnya yang menyeleweng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 Allah mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu menginginkan umatnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nah, selanjutnya mendoakan anak menjadi soleh. Nah ini saya katakan tadi, ibu bapak senantiasalah kita mendoakan putra putri kita untuk menjadi putra putri cucu-cucu yang soleh. Walaupun setelah dewasa ternyata tidak sesuai dengan harapan, tetap berdoa. Tetap berdoa, tetap berdoa. Insya Allah tidak hari ini, besok Allah kabulkan. Tidak besok Allah kabulkan, bulan depan. Tidak bulan depan, tahun depan. Yang penting tugas kita itu berdoa, menanamkan energi positif kepada putra putri kita. Insya Allah akan berdampak kepada putra putri kita. Ingat perkataan ulama tadi, wa inna minal bayani lasihra. Di setiap kata-kata itu ada unsur energi. Ana indal dhonni abdi. Aku ini bergantung prasangka hambanya. Kalau kita tidak yakin doa kita akan diijabah, maka tidak akan diijabah. Kenapa? Karena kita sudah buruk sangka kepada Allah. Tapi kalau doa kita akan diijabah oleh Allah, berarti kita sudah berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah insya Allah akan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Maka pentingnya mendoakan putra putri kita sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah doa dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, menjadi teladan dalam ibadah. Bagus mana antara memberi dengan menjadi bapak ibu? Memberi teladan dengan menjadi teladan, bagus mana? Banyak mana di antara kita memberi teladan atau menjadi teladan bagi anak? Memberi, ya. Banyak di antara kita hanya sekedar memberi. Tetapi berbeda dengan Nabi, menjadi teladan. Nabi Ibrahim itu menjadi teladan. Maka di dalam Al-Quran itu menunjukkan suatu kepastian. Telah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qad kana, ya,
Lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah nampak, artinya apa? Ada. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu menjadi teladan. Maka di dalam mendidik anak itu bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Melarang anak merokok, tapi bapaknya merokok, kira-kira diikuti apa tidak oleh anaknya? Diikuti tidak? Nang, kamu jangan ngerokok, tapi bapaknya sambil merokok. Kira-kira diikuti apa tidak? Tidak akan diikuti. Dia orang tuanya hanya pandai memberi contoh, tidak menjadi contoh. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, berdoa kepada Allah, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mendirikan sholat. Bahasa Allah itu mendirikan. Menjalankan dengan mendirikan beda apa tidak Ibu Bapak? Beda. Maka di dalam hadis, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, yang merusak sholat, berarti telah merusak sholat. Waktu sudah habis ya? Sampun? Sampun? Oh ya. Ya, ini baru pengantar ternyata ya. Materi sebetulnya ini parenting ya, terkait dengan parenting. Insya Allah lain waktu akan disambung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rezeki halalan thayyibah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Jika ada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah berikan kesehatan dengan kesehatan selama-lamanya. Jika sudah sehat, semoga semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan putra-putri kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita menjadi putra-putri, cucu-cucu, sahabat, tetangga yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan negara kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa disampaikan. Kelebihan hanya dari Allah, kekurangan hanya dari saya pribadi. Nun wal qalam wa ma yasrun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Abasyirul mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.